Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hidayatullah, peserta Laksa CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 6, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat mind map tentang sikap dan perilaku bela negara. Berikut mind map yang sudah saya buat. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sikap perilaku bela negara. Materi ini dibagi menjadi 3 modul, yaitu modul pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul kedua yaitu perubahan lingkungan strategis dan analisis isu kontemporer, dan modul ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Pertama-tama kita bahas modul pertama terlebih dahulu, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dua hal ini sangat berkaitan karena dengan adanya wawasan kebangsaan yang baik, maka akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa bela negara yang baik pula. Oleh karena itu, kita bahas wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah tata cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau kita sebut sebagai 4 konsensus dasar. Nah, sebelum masuk lebih jauh, pertama-tama alangkah baiknya kita membahas sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia itu sendiri. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia tidak lepas dari kebangkitan Indonesia pertama kali yang ditandai oleh berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi Indonesia pertama, sehingga atau organisasi yang pertama kali didirikan pada saat itu. Oleh karena itu, berdirinya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah itu, dengan lahirnya organisasi-organisasi lain, maka pergerakan kebangkitan Indonesia semakin maju, dan salah satunya lahir Kongres Pemuda. Ada Kongres Pemuda 1 dan 2, dan akhirnya mencapai kemerdekaan yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita mengenal tentang konsensus dasar negara Indonesia yang terdiri dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI merupakan ikrar berdirinya negara yang tidak lepas dari sejarahnya, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai ikrar berdirinya negara pada saat itu. Kemudian adanya Pancasila sebagai pemadatan nilai-nilai asli bangsa Indonesia, baik dari struktur sosial maupun kerohanian. Kemudian adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia dari awal dibangun sebagai negara konstitusional dan paham negara hukum. Kemudian yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan jiwa rasa persatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga mengenal adanya simbol identitas, sarana pemersatu, dan wujud eksistensi. Yaitu pertama, bendera negara, sang merah putih. Kemudian bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Dulunya disebut pada saat Kongres Pemuda, sempat disebut bahwa bahasa Melayu. Namun, dengan masukan dari berbagai pihak, nama tersebut diubah menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan dengan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian yang terakhir yaitu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, yang juga dinyanyikan pertama kali saat Kongres Pemuda 2. Jadi semua hal mengenai identitas Indonesia ini, identitas bangsa Indonesia ini tidak lepas dari sejarah.
Selanjutnya, kita mempelajari tentang manajemen pemerintahan negara. Hal ini meliputi fungsi negara, tugas nasional, dan cita-cita tujuan nasional. Cita-cita tujuan nasional yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan tugas nasional berupa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dengan fungsi negara berupa MPR sebagai konstitutif, Presiden sebagai eksekutif dan legislatif, DPR dan DPD sebagai legislatif, BPK sebagai auditif, MA dan MK sebagai lembaga yudikatif. Kemudian kita juga perlu tahu hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama dan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Hal ini merupakan hierarki dan tidak boleh bertolak belakang. Jadi, peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertolak belakang dengan peraturan yang ada di atasnya. Setelah membahas mengenai hal-hal tersebut tadi, diharapkan kita memahami wawasan kebangsaan kita. Kita lebih mengenal tentang jati diri bangsa kita sendiri, sehingga kita bisa memiliki jiwa bela negara yang lebih baik. Selanjutnya, kita bisa masuk mengenai bela negara. Bela negara dimaknai sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, Presiden menetapkan Hari Bela Negara yaitu pada 18 Desember. Hal ini juga tidak lepas dari sejarah Indonesia, yaitu pada 19 Desember negara Indonesia membentuk pemerintahan darurat karena adanya kekosongan pemerintahan pada saat itu karena terjadi agresi militer Belanda. Nah, hal ini juga merupakan suatu contoh konkret adanya jiwa bela negara pada saat itu yang mendorong semangat kebangsaan untuk mempertahankan kehidupan berbangsa atau menyelamatkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Adapun nilai-nilai dasar dari bela negara atau nilai-nilai kesadaran bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Ini nanti akan lebih dibahas di modul ketiga. Setiap nilai dasar bela negara ini memiliki indikator masing-masing. Bela negara ini akan diwujudkan dalam sikap dan perilaku, yaitu mentaati peraturan, membina kerukunan, dan menjaga persatuan dan kesatuan, di mana ini juga tidak lepas dari atau tidak jauh dari fungsi dan tugas ASN itu sendiri, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya kita beralih ke modul kedua, yaitu perubahan lingkungan strategis dan analisis isu kontemporer. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai perubahan lingkungan strategis. Apa itu perubahan dan kenapa kita harus bersiap menghadapi perubahan? Pertama-tama saya ingin mengutip kata-kata ilmuwan dulu. Ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu pendapat Charles Handy, yaitu menurut beliau, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Dari kata-kata beliau, saya mengambil kesimpulan bahwa
konsep perubahan itu yaitu masa depan itu bukan merupakan kelanjutan masa lalu, sehingga perubahan itu pastinya akan terjadi dan perubahan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Artinya yang tidak mau berubah akan tertinggal. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti perubahan itu atau berusaha menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Nah, perubahan itu sendiri memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup itu terdiri dari ruang lingkup paling kecil sampai paling besar. Ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama lingkup individu, lingkup keluarga, lingkup masyarakat pada level lokal atau regional, kemudian lingkup nasional, dan terakhir lingkup secara dunia. Kita bisa mengambil contoh, yaitu saat ini adanya perubahan yang terjadi pada level dunia, yaitu adanya COVID-19 yang mewajibkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman dengan memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin, sehingga yang tidak mau ikut kemungkinan akan tertinggal. Kemudian, berkaitan dengan hal itu, kita mengenal adanya isu-isu kontemporer. Isu kontemporer ini dapat menjadi pencetus atau pemicu kita melakukan perbaikan atau perubahan lingkungan strategis untuk menangkal isu-isu ini. Adapun contoh-contoh isu-isu kontemporer adalah korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication. Contohnya adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Kemudian yang baru-baru ini sedang marak yaitu COVID-19. Dengan kemampuan kita melakukan perubahan, maka kita dapat menangkal isu-isu kontemporer ini. Isu-isu ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, current issue atau isu saat ini, emerging issue, isu yang berkembang, dan isu potensial. Current issue atau isu saat ini yaitu isu yang mendapatkan perhatian dari publik, sudah ada di publik, sudah menjadi sorotan, dan sudah menyebar luas, sehingga memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Sedangkan emerging issue itu adalah isu yang berkembang, yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik. Namun, publik belum menyadari atau isu tersebut belum menyebar secara luas. Kemudian yang terakhir yaitu isu potensial, yaitu isu yang sebenarnya belum nampak di ruang publik, belum tersebar, namun dari data-data yang ada kemungkinan isu itu dapat menyebar di masa depan dan berpotensi menimbulkan masalah. Selanjutnya, untuk sampai kepada tahap perubahan atas dasar pencetus isu-isu tersebut, kita perlu melakukan suatu teknik yang namanya teknik analisis. Teknik analisis ini meliputi 3 tahap, yaitu scanning, mapping, dan analisis. Scanning diperlukan untuk melakukan grading dari isu-isu tersebut. Misalnya dengan menggunakan APKL dan USG. Misalnya kita ambil metode USG. Dari isu tersebut, kita dapat mengetahui seberapa urgensinya isu tersebut, seberapa serius, dan seberapa besar pertumbuhannya, sehingga didapatkan isu yang benar-benar berpotensi atau benar-benar perlu penanganan segera. Setelah didapatkan isu yang ingin dipecahkan, selanjutnya kita melakukan mapping. Mapping kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Salah satunya root tree analysis dan fishbone diagram. Mapping ini digunakan untuk
mengetahui sumber masalah dari isu tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Selanjutnya, setelah diketahui sumber masalahnya, kita lakukan analisis, namanya analisis SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan setelah kita mengetahui itu semua, baru kita bisa mengambil kesimpulan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita beralih ke modul ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Modul ini berkaitan dengan modul pertama yang sudah kita bahas tadi. Namun, modul ini lebih ke arah penerapannya. Pertama-tama, modul ini berisi tentang kerangka, kemampuan awal, kegiatan, dan rencana aksinya. Untuk kerangkanya, kesiapsiagaan bela negara memiliki konsep, yaitu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Latsar agar kita mampu memiliki kesiapsiagaan bela negara. Manfaatnya adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa, dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Itu untuk rangkanya. Kemudian, selanjutnya, kemampuan awal dari kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah kesehatan jasmani, kedua kesehatan mental, dan ketiga etika, etikat, dan moral. Untuk kesehatan jasmani itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kesehatan jasmani itu sendiri, kebugaran jasmani, dan pola hidup sehat. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologis terhadap keadaan, sedangkan kebugaran jasmani, kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan mudah, tanpa rasa kelelahan yang berlebihan. Dua hal ini dibedakan karena kesehatan jasmani adalah berhubungan dengan kemampuan tubuh itu sendiri untuk berfungsi secara fisiologis atau secara normal. Sedangkan kebugaran jasmani berhubungan dengan daya tahan atau endurance. Jadi, kebugaran jasmani itu lebih mengarah pada daya tahan seseorang untuk mempunyai sisa cadangan tenaga setelah melakukan pekerjaan. Jadi, setelah orang itu melakukan pekerjaan, dia tidak merasa kelelahan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah pola hidup sehat. Kemudian yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini yaitu sistem kendali diri yang baik, yaitu adanya sistem berpikir. Kita mengenal adanya sistem berpikir 1 dan 2. Sistem berpikir 1 adalah sistem berpikir refleks. Sistem ini dikendalikan oleh sistem limbik, di mana kalau kita pelajari itu adalah sistem fight or flight, menerjang atau lari gitu. Boleh dikatakan seperti itu. Sehingga sistem berpikir ini memang baik, harusnya baik, karena merupakan refleks pertama yang muncul dalam pikiran kita. Cuma hanya saja dalam beberapa keadaan sistem berpikir ini dapat melakukan pembajakan terhadap pikiran rasional. Artinya mungkin pengambilan keputusannya tidak didasari oleh pikiran rasional, sehingga ada kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang tidak atau kurang tepat, sehingga ada namanya sistem berpikir 2. Sistem berpikir 2 ini terjadi di korteks prefrontal atau di bagian otak untuk berpikir. Nah, memang karena sistem berpikir 1 adalah sistem refleks, sehingga kerjanya lebih cepat dari sistem berpikir. Sistem 2 itu sistem berpikir, sehingga kerjanya lambat, perlu usaha untuk berpikir, dan perlu data-data. Namun sistem 2 ini dapat dilatih. Dengan latihan dan data-data yang tepat, kita dapat melatih sistem 2 ini agar bekerja lebih cepat dari sistem 1. Sehingga
pengambilan keputusan yang kita ambil dapat lebih rasional dan juga cepat. Kemudian yang terakhir, kita juga harus memiliki etika, etiket, dan moral. Apa itu etika dan apa itu etiket? Etika itu adalah nilai mengenai benar dan salahnya sesuatu yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Dan ini juga berkaitan dengan moral. Karena sesuatu yang dianut oleh golongan atau masyarakat itulah moral. Jadi etika yang menilai benar dan salahnya, sedangkan etiket adalah aturan tata krama atau sopan santun dan tata cara pergaulan. Jadi lebih ke arah tata berpakaian, misalnya tata berpakaian atau tata berdiri, tata duduk, cara berkenalan dan bersalaman, cara berbicara, etika makan dan sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara. Kita harus memiliki ketiga ini. Setelah memiliki kerangka dan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Adapun beberapa contohnya yaitu PBB, peraturan baris berbaris, TU, tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, dan membangun tim. Kenapa kita perlu melakukan kegiatan tersebut? Karena dari kegiatan tersebut ada esensi yang dapat kita petik untuk kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Contohnya, dari PBB kita mendapatkan esensi bahwa dalam kesiapsiagaan bela negara kita perlu jasmani yang prima dan disiplin yang kuat. Dari keprotokolan kita mendapat esensi bahwa suatu tujuan yang telah disepakati bersama dapat dicapai dengan adanya tata cara, tata krama, dan perumusan yang baik. Kemudian dari kewaspadaan dini, kita juga belajar bahwa diperlukan adanya kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dari setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Nah, selanjutnya dari semua materi yang sudah disampaikan tentang kesiapsiagaan bela negara, nantinya kita bisa menyusun rencana aksi bela negara itu sendiri. Rencana aksi tersebut sesuai dengan yang kita bahas pada modul 1, yaitu mencakup nilai-nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sekian pemaparan dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.